Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah, sahabat iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali, diberikan umur oleh Allah, diberikan iman, wal Islam, dan kemampuan serta kemauan untuk dapat berhadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama menggali, mendalami ilmu-ilmu Allah yang akan kita gunakan insya Allah untuk bekal kita menghadap Allah nanti. Semogalah kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat dan ampunannya pada malam ini. Amin. Musibah telah kita lewati keterangannya dalam 3 bab. Bab pertama adalah definisi musibah, bab kedua kemudian tujuan musibah, bab ketiga adalah hikmah musibah. Dan kita masuk ke dalam bab keempat, yaitu cara atau kiat menghadapi musibah. Cara kita atau kiat-kiat kita sebagai muslim dan mukmin menghadapi musibah. Cara ini standar, jadi bisa diikuti oleh semua orang Islam, yang insya Allah kalau diikuti cara kita menghadapi musibah yang mau diterangkan ini, insya Allah kita termasuk orang yang netral menghadapi musibah. Tidak terlalu sedih, tidak terlalu gembira. Kalau musibahnya berupa yang enak-enak, nggak terlalu gembira, biasa aja semuanya gitu. Ya, dan ini semuanya dirangkum dari berbagai dalil yang sahih, yang qat'i dari Quran dan sahih dari hadis. Artinya kita nggak bisa lari dari situ tuh. Jangan pendapat ini gitu ya. Nah, cara kita menghadapi musibah atau kiat kita itu dibagi 2 tahap. Tahap pertama adalah kita melakukan cara pada saat musibah itu belum datang. Pada saat musibah itu belum datang, kita tuh mesti menguatkan akidah kita dengan 2 cara. Nah, lalu tahap kedua nanti pada saat musibah datang. Yang kedua apa? Pada saat musibah itu ada. Jadi tadi datang. Yang tadi saat belum ada musibah. Nah, kita udah mengamalkan 2 cara ini. Nanti yang tahap 2 ada 6 cara di mana kita lakukan ini pada saat musibahnya datang. Yang tahap pertama, saat belum ada musibah, kita melakukan memperkuat akidah dengan cara apa? 1, berbaik sangka pada Allah. Yang di atas no. 1, berbaik sangka pada Allah. Yang kedua, kemudian kita menegakkan adab di hadapan Allah. Itu cara yang belum ada musibahnya nih, belum datang nih. Tapi kita udah prepare duluan. Jadi menguatkan akidah kita dengan 1, apa tadi? Berbaik sangka pada Allah, husnuzon pada Allah. Kedua, husnuzon. Iya, lawan husnuzon apa? Suuzon, buruk sangka. Ya. Yang berbaik sangka kepada Allah. 1, 2, menegakkan adab di hadapan Allah. Menegakkan adab. Oke. Jadi bersopan santun sama Allah lah gitu. Ya. Itu dulu tuh. Jadi belum ada musibahnya nih. Belum ada kejadian, kita udah apa ini istilahnya? Mendoktrin jiwa kita Komitmen. siap-siap menghadapi musibah dengan 2 itu. Yaitu 1, berbaik sangka pada Allah, 2, mendagangkan adab. Lalu ketika kelihatannya musibah udah mulai datang, baru kita melakukan 6 cara di tahap 2 ini. Waktu musibah datang, pertama sabar. Pertama menerima takdir.
menerima takdir. Yang kedua sabar. Nah ini nanti diterangin semuanya. Terus yang ketiga ada lagi setelah bersabar, istirja dan minta ganti rugi sama Allah. Istirja dan minta ganti, seolah-olah rugi lah gitu. Kompensasi. Ya, minta kompensasi. Istirja dan minta ganti rugi. Itu nomor 3. Nomor 4-nya kita boleh curhat dan mengadu. Karena biar bagaimanapun sekuat-kuatnya orang dengan musibah, mesti ada curhatnya. Mesti ada aduannya. Ada keluhannya Pak Rudi. Aduh, nggak enak banget nih stroke nih gitu. Nah, itu keluhan itu. Ya. Yang keempat, cuman nanti curhat dan pengaduannya diatur dalam Islam, nggak sembarangan, ya. Lalu nomor 4-nya kita kasab dan nomor 5-nya kasab dan ikhtiar. Kasab itu usaha, ikhtiar itu memilih. Terakhir nomor 6 kita tawakal. Itulah cara-cara orang Islam yang beriman menghadapi musibah dalam 2 tahap. Tahap pertama ketika belum ada musibah, 1 kita berbaik sangka sama Allah, 2 menegakkan adab di hadapan Allah. Musibah datang ada 6 cara. Pertama, menerima takdir. Kedua, bersabar. Yang ketiga, istirja dan minta ganti rugi. Yang ketiga apa? Istirja dan minta ganti rugi. Istirja tuh innalillahi itu loh. Dan kita minta ganti rugi sama Allah. Yang suruh Rasulullah nih, bukan saya. Rasulullah yang suruh minta ganti rugi. Itu nanti ada dalilnya. Bukan sembarangan. Ya gimana? Ya, aturannya begitu aturannya. Nah, yang keempat apa? Curhat dan mengadu. Yang kelima, kasab dan ikhtiar, usaha dan memilih yang terbaik. Ya. Kasab dan ikhtiar itu artinya cari solusi dari musibah itu gitu loh. Dan yang ke-6 yaitu tawakal. Barangkali ada yang mau nambahin lagi? Ayo, Pak Tom ada yang mau nambahin? Nambah hadis. Kali saya luput, ada yang belum saya sebut. Tadi sebelum tawakal apa Tam? Kasab dan ikhtiar, usaha dan memilih. Kita kasab. Kasab, usaha, nyari solusi, dan ikhtiar. Karena usaha orang mau lain-lain kan? Ya. Lain-lain. Kasab dan ikhtiar. Terakhir, tawakal. Nah, sebelum saya terangkan dari awal, ada yang mau nambahin nggak? 8 nih, ada 8. Kali-kali, enggak Ustadz, ada 10. Nah, yang 2 mana yang 2 gitu. Pak Ustadz. Dek, gua kelas pun nggak nambahin. Pak Tom, mau nambahin nggak? Enggak, udah cukup ya. Udah nambahin. Udah banyak komplit. Mission komplit. Ya, kiat-kiat menghadapi musibah. Kalau orang Islam menerapkan ini semua suruhan Allah, suruhan Rasul nih, menerapkan ini beres. Anggap aja biasa semuanya. Kalau bisa. Teori. Nah kan ini teori nih, prakteknya susah. Kalau berdoa masuk di kasab kali ya? Berdoa bukan, di mengadu nih curhat. Curhat dan mengadu itu kan ya doa itu menyeru. Berdoa termasuk itu, ya Allah gini amat sih hidup. Nah itu curhat tuh. Gitu. Ada di situ. Dipersilakan curhat mengadu dipersilakan. Boleh emang lu ya ngadu ya? Iya. Tapi kepada siapa? Pada orang. Iya, kalau kepada orang ya nggak boleh. Pada orang, aduh, gue begini amat apa gue? Nah itu Allah marah. Lu nggak gibahin gue lo gitu. Oke. Mau diterangkan dari awal ya? Ya. Dari awal. Jadi belum ada musibah nih, Bapak lagi enak-enak nih. Oh ya, pokoknya lagi enak deh kayak Pak Tom nih. Abis subuh baca Quran, 7:30 molor deh. Gitu. Enak nih hidupnya. Ya, lagi enak-enak suasana gitu. Nah, makanya yang perlu kita tegaskan, kita berbaik sangka sama Allah. Apa ada orang yang berburuk sangka sama Allah? Banyak.
Di Al-Quran tuh Allah gambarkan orang yang paling banyak berburuk sangka sama Allah adalah orang dua golongan, orang munafik dan orang musyrik. Ini paling banyak berburuk sangka sama Allah. Maka kita buka dulu Al-Quran untuk menerangkan itu, yaitu suratnya sering dibaca oleh Ustadz Ruli di subuh hari. Buka surat Al-Fat, surat Al-Fat ayat 4, surat 48 ayat 4. Ini fakta adanya prasangka buruk terhadap Allah. Ini fakta nih. Ini Allah sendiri yang cerita soalnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ya, jadi Allah itu nurunin apa namanya? Apa? Nurunin apa? Ilham. Jadi ketenangan itu ilham. Pluk ke hati orang mukmin. Untuk apa? Liyazdadu, untuk menambah, ya kan? Liyazdadu imana ma'a imanihim, menambah iman orang yang diturunin ketenangan itu setelah dia sudah beriman. Kayak gitu ya? Oke. Cuman anehnya ini ayat, lalu Allah tutup ayatnya dengan walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Allah punya tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksudnya apa nih? Kok setelah Allah bilang dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin untuk menambah apa ya? Keimanan mereka setelah mereka beriman. Lalu Allah terangkan begini, yang menurun itu saya suruh malaikat. Malaikat itu tentara langit dan bumi. Dia yang nurunin. Pertama dipimpin oleh Jibril. Jibril tuh tugasnya sampai sekarang begitu. Orang beriman yang dipilih Allah dibawain ketenangan oleh Jibril, disuruh. Makanya Allah terus menggambarkan Allah punya tentara langit dan bumi untuk mewujudkan nurunin ketenangan itu. Oke? Gitu ya. Jadi tentara langit dan bumi itu adalah para malaikat semua. Oke, diturunin ke dalam hati orang mukmin. Sekarang lihat di ayat yang selanjutnya. Yang kelima. Ayo lihat. Lalu setelah itu prosesnya, maka tujuan selanjutnya liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannah. Supaya Allah tadi setelah memberikan ketenangan, maka orang-orang beriman menjadi makin tunduk kan, supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan supaya dia mengampuni juga semua dosa-dosa orang mukmin itu. Dan demikian adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Sampai sini kita gambarkan nih. Jadi Allah itu punya proses untuk memasukkan orang-orang ke surga, orang mukmin ke surga, dengan cara Allah sebelumnya mengutus dulu Jibril dan malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk nambahin ketenangan dalam orang beriman yang udah beriman, supaya mereka nambah beriman. Dengan nambah beriman, mereka banyak baik sangka sama Allah. Wah, makin tunduk. Jadi mereka ujungnya surga. Tapi yang nggak nerima ketenangan ini, ayat selanjutnya ayat 6, lihat. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, lihat. Az-zannina billahi zanna sawu alaihim dairatus sawu. Yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan dapat giliran kebiasaan yang amat buruk. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menjadikan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Jadi cuma ada dua proses. Kalau Allah pengen masukin orang ke neraka, caranya orang munafik ini nggak diturunin ketenangan, diturunin kegelisahan, sehingga mereka berburuk sangka, banyak buruk sangka. Khususnya orang munafik dan orang musyrik. Nah, apa yang disebut dengan az-zonina billahi zonas sau, berburuk sangka pada Allah dengan seburuk-buruknya sangka. Maksudnya, definisinya adalah mereka meragukan kesempurnaan Allah. Jadi orang yang prasangkanya buruk itu meragukan Allah.
meragukan Allah Maha Adil, meragukan Allah Maha Penyayang, meragukan Allah Maha Allah nggak adil nih. Nah, ragu. Namanya zonas sau atau suuzon. Katanya maha penyayang. Nah, katanya Maha Penyayang. Oh nggak sayang. Kok gue bincang? Nah, kacau. Ih, contoh ya bukan. Terusin dia doang. Soalnya berdua bincang. Oh, iya. Bedanya dia nggak pakai tongkat, saya pakai tongkat. Ya, itu pertama. Jadi dan di Al-Fat ayat 6 barusan, ayat 6 yang Allah bilang munafik, musyrik itu meragukan Allah itu, konteksnya mereka berprasangka buruk bahwa Nabi Muhammad di perang Hudaybiyah tidak akan ditolong oleh Allah. Nabi dan Islam akan mati di situ. Itu prasangka buruk mereka. Mereka sebarkan hoax ke semua jazirah Arab bahwa Muhammad tidak akan ditolong oleh Allah. Kali ini perang nih di Hudaybiyah. Maka Allah langsung nurunin ayat ini. Mereka orang munafik atau musyrik itu banyak prasangka buruk sama Allah. Gitu. Konteksnya begitu. Ya, konteksnya di Al-Fat ayat 6 ini. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari juga banyak prasangka buruk pada Allah, sama Allah. Misalnya kita menuduh Allah nggak adil, atau kita meragukan rezeki Allah. Sekali orang ragu sama rezeki Allah, maka dia akan menghalalkan segala cara. Gue pikir kalau gue begini terus cuma jual ayam sama telur doang ya, nggak maju-maju nih gitu kan ya. Mau ganti ban susah ya kan, akhirnya nyopet. Nyopet karena ragu bahwa Allah kasih rezeki gitu loh. Maaf deh buat contoh, maaf. Misalnya, itu gawat di kehidupan sehari-hari. Kita sering kemudian menskenariokan bahwa wah ini pasti Allah nih begini nih gini. Itu namanya suudzon. Makanya orang yang mau menghadapi musibah dengan tenang harus husnuzon, bertemu berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai suudzon sama Allah, jangan. Hujan, ya. Nabi waktu ada mendung, Nabi waktu mendung nih, beliau berlutut. Kan yang berlutut tuh orang-orang Nasrani. Tapi Nabi berlutut. Nabi bilang, Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Ya Allah, turunkan ini sebagai rahmat, jangan turunkan ini sebagai azab. Itu Nabi. Kalau kita kagak, kemarin kayaknya terang, panas bentet, sekarang kok jadi begini gitu. Ragu sama Allah, ragu sama Allah gitu. Panas salah, hujan salah. Nah, ketika orang ragu sama Allah, termasuk orang bisa-bisa musyrik. Saya tanya Bapak, yang bisa siapa? Adalah haula wala quwata illa billah. Yang bisa siapa? Allah yang bisa, kita nggak bisa. Sekarang kita menskenariokan di otak kita yang kecil ini bahwa kalau begini nih, Allahnya hilang, musyrik. Meniadakan Allah tuh musyrik. Gawat nih, namanya suudzon. Tuh ya, hati-hati. Nah, dampak orang suudzon pada Allah, dia dapat apa yang disuudzoni sama dia. Jadi kalau dia bilang Allah begini, dia dapat itu. Sebaliknya kalau orang husnuzon, ya Allah bakal menyembuhkan saya, dia dapat tuh sembuhnya. Itu Allah yang bilang sendiri, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, buruk itu dia dapat nantinya. Kata Allah begitu. Lihat di hadis nomor 1. Bukan deh. Hadis nomor 1 deh. Jadi kalau orang Palestina nggak berburuk sangka ya? Enggak. Dia akan dapat sesuatu yang udah dijanjikan Allah gitu. Ya. Makanya dia jihad. Jangan yang dewasa, yang kecil-kecil. Kecil juga. Orang tauhid itu yang kecilnya hebat. Berat. Nah. Oke. Ya. Jadi Bapak udah ngerti ya. Buruk sangka sama Allah tuh ada. Sebaliknya, husnuzon juga ada. Nah, nanti kita bicarakan yang husnuzon. Ya, lihat hadis nomor 1. Ini dampak kalau manusia berburuk sangka sama Allah. Dampaknya lihat. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Nomor 1. Qala Allah Ta'ala, Ana inda zanni abdi bi.
aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, gitu ya. Fal yazunna bi masya'a. Ya, maka berprasangkalah padaku menurut apa yang dikehendakinya. In zanna bi khaira falahu. Kalau hambaku itu bersangka baik padaku, maka kebaikan itu untuknya. Wa in zanna syarra falahu. Kalau dia berburuk sangka, keburukan dia akan jatuh ke dia sendiri. Paham? Lihat bagaimana Allah itu mirror, buat kita mirror kayak kaca, ya kan? Kita bilang aja, kejam kamu, maka Allah kejam. Dapat kita, dapat kekejaman dari Allah. Tapi kalau engkau maha pengampun, maka Allah juga memberi itu. Kata Allah, ana inda zoni abdi bi. Ya, paham ya? Ini belum dikaitkan sama musibah nih. Tadi kaitin ntar lagi. Ya. Jadi itulah fakta bahwa ada sekelompok orang atau hamba-hamba Allah yang kerjanya berburuk sangka aja sama Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah berbaik sangka sama Allah itu diperintah? Diperintah. Di mana perintahnya? Ada yang tahu? 200.000. Hadiahnya 200.000. Nggak ada yang tahu kan? Baiklah. Ini sering nih di hari Jumat khotib sering baca ayat ini. Tadi yang dibilang Pak Rudi. Dengerin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati sebelum kamu sebelum kamu Islam. Nah, jangan mati sebelum Islam itu menurut tafsir Ibnu Katsir mengutip ada 2 hadis yang Nabi berkata begini, orang beriman tuh orang-orang muslim tuh jangan sampai mati, kalaupun dia mati didatangi nama maut, dia mesti dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Yang kedua, dia dalam keadaan dermawan. Yang ketiga, dalam keadaan berbaik sangka sama Allah. Makanya makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, 3 itu. Jangan sampai Anda mati sebelum 1, Anda bawa iman kepada Allah dan hari akhir. Kedua, Anda dermawan. Karena orang yang dermawan itu ayatnya jelas kok. Ya. Infakkanlah harta sebelum datangnya kematian sampai kamu menyesal. Rabbi laul akhartani illa ajalin qarib, ya kan? Ya Allah, jangan sampai sekarang dicabutnya. Saya mau sedekah. Gitu ngomongnya. Orang nyesel ya. Mati. Nah, jadi wa antum muslim itu wala tamutunna itu 3 hal. 1, Anda beriman pada Allah dan hari akhir. 2, Anda bersedekah. 3, Anda berbaik sangka pada Allah. Ini perintahnya. Coba lihat dulu lah hadis nomor 4 dulu. Hadis nomor 4. Dari Abdullah itu Amr yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man ahabba an yuzahzaha an-nar fayadkhulul jannah fatudrikuhu maniyatuhu. Barang siapa yang suka bila jauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka hendaklah di saat kematian mendatanginya, 1, dia dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. 2, hendaklah dia memberikan pada orang lain apa yang dia sukai bila diberikan pada dirinya sendiri. Artinya dermawan. Ini termasuk tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu Islam itu artinya kamu pada waktu mati dalam keadaan iman pada Allah dan hari akhir. 2, kamu dermawan. Yang ketiga, hadis nomor 7. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Ya, baik-baik. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jalla. Janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan berbaik sangka pada Allah. Wah, ini indah banget. Jadi syaratnya Bapak wa antum muslimun tadi tuh
matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir, dalam keadaan dermawan, ya suka bagi-bagi. Yang ketiga berbaik sangka, aman. Perintahnya di sini. Oke, jelas? Jelas. Jadi adalah definisi orang Islam lah kasar. Islam mau mati, Islam yang mau mati dalam keadaan mau mati, Islam tuh ini. Tiga. Jadi kamu antum bilang hanya orang musyrik dan orang Munafik. ya, Iya. berburuk sangka. Iya. Berarti dia nggak mati Islam. Mati Islam. Mati jahiliyah. Ya. Dan perlu diketahui, berbaik sangka pada Allah adalah ibadah yang paling tinggi. Amin. Ibadah yang paling tinggi. Berbaik sangka pada Allah, ibadah kita yang paling tinggi. Jadi sekarang tambahkan agenda Bapak untuk nanemin dalam hati Allah baik kita. Ya, itu saya udah lakukan. Wah, itu mantap kan? Jadi begini saya lakukan. Ya. Gue masih mampu sholat berdiri pakai kursi gitu. Insya Allah Tuhan akan memberikan. Itu kan Rasa nggak baik. Ya. Rasa nggak baik. Udah, mati Pak. Enggak, biar cepat ya. Betul masuk. Iya. Lihat, hadis nomor 2. Dicatat baik-baik nih. Dari Abu Hurairah dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya, inna husnazonni billah, sungguhnya husnuzon pada Allah, ya, min husni ibadatillah, termasuk ibadah terbaik kepada Allah. Nah, jadi mulai sekarang tolong tambahkan agenda Bapak dalam hati berbaik sangka pada Allah. Mantap. Nah, gimana caranya yang utama berbaik sangka pada Allah? Satu, meyakini bahwa Allah Maha Baik. Meyakini bahwa Allah Maha Baik. Ini sulit nih Pak. Jadi kata enak nih. Pertama, meyakini bahwa Allah Maha Baik. Ya. Maksudnya gini, kebaikan Allah ada di setiap kejadian. Kebaikan Allah ada di setiap peristiwa. Ah, berarti ntar kita gampang mau masuk ke musibah. Nah, gitu kan? Ya, Ustaz tuh doktoral. Ya, gitu. Sombong lo. Ya. Kebaikan Allah ada dalam setiap kejadian. Coba kita renungkan Ali Imran ayat 26. Biasa, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Coba. Ya. Dibuka aja dulu Ali Imran ayat 26. Ya. Ini meyakini bahwa Allah Maha Baik. Pertama, kebaikan Allah ada dalam setiap kejadian. Ayat 26. Iya. Ini sebetulnya bisa dibaca pisah wakaf nih kalau untuk orang yang ngerti ya, secara balaghah. Kul Allahumma malikal mulk gitu. Kul. Katakan Muhammad gitu. Doanya Allahumma malikal mulk. Tapi untuk kita yang nggak pantas begitu, tetap baca kulillahumma malikal mulk gitu, mulka ya. Ya Allah yang memiliki kerajaan, ya kan? Kejadiannya apa nih kejadiannya? Ya, tu'til mulka man tasya. Engkau kan berikan kekuasaan pada orang yang kau kehendaki. Ya, itu kejadian kan? Ya. Wa tanziul mulka mimman tasya. Engkau turunkan juga, engkau pecat, engkau pensiunkan orang yang kau kehendaki. Ya, macam ini pensiun semua nih, ya kan? Terus wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kehendaki. Biar dikala khair, di tanganmu segala Kebaikan. Itulah namanya setiap kejadian ada kebaikan Allah. Yakin itu dulu. Kalau udah lihat begini, mau lihat musibah yang gak enak, gimana? Allah baik nih. Gitu. Teorinya, ya, begitu ngalamin sendiri aja itu. Ngamuk. Motor hilang mungkin Allah baik enggak? Kopet bangsa. Bukan sholat berdua nih imam ini. Si Mamo mau buru-buru, jangan. Kau kan berini dulu gitu. Berini sekali lagi. Kemana lagi kamu? Enggak, itu motor baru terus. Motor imam. Nah, ini ada satu peristiwa di mana Siti Aisyah sebagai selaku istri Nabi jalan ikut rombongan Nabi. Tiba-tiba menjelang subuh berhentilah rombongan karena kalung hilang.
Kalung saya hilang. Maka Nabi memberhentikan semua rombongan, lalu udah mau subuh nih, suruh nyari semua. Ketemu kalungnya. Pada saat ketemu itu, lalu subuh udah mulai, udah terang. Maka mereka sholat semua, tapi gak ada air. Turunlah ayat tayamum. Saya tanya, kebaikan Allah di mana tuh? Tadi ada kalung hilang. Sekarang ada orang mau sholat, tapi gak ada air. Lalu Allah perintahkan di saat itu juga, tayamum aja kalau gak ada air. Maka itulah kebaikan Allah. Kalungnya ketemu, kalungnya kan hilang musibah. Ketemu kalungnya, maka semua muslim pada saat itu sampai sekarang dikasih cara, kalau udah waktu sholat nggak ketemu air, tayamum. Itulah tuh hikmahnya musibah. Kebaikan Allah. Emang kecil sih kita nganggapnya cerita biasa, tapi digali di situ ceritanya. Nah, lihatlah hadisnya nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Urwah, dari Aisyah, bahwa dia meminjam kalung pada Asma, lalu hilang. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang untuk mencarinya, hingga kalung itu pun ditemukan. Lalu datanglah waktu sholat, sementara mereka tidak memiliki air. Namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu pada Rasulullah SAW, hingga turunlah ayat tayamum. Usaid bin Hudair, yang diutus Rasulullah tadi mencari kalung, berkata pada Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi satu peristiwa menimpamu yang Anda tidak sukai, kecuali Allah menjadikannya untuk Anda dan kaum muslimin sebagai kebaikan. Ini orang yang udah prasangka baik sama Allah tuh ini. Dipahami ya, Dek? Dipahami ya? Oke. Jadi peristiwa itu jangan dilihat jeleknya aja. Ada hukum tayamum yang sampai sekarang masih dipakai gara-gara kalung hilang. Gitu, ya. Ini bedanya lain lagi, banyak air masih masuk mulu. Itu ente, John. Jangan ngomong kita ya, ente doang. Ya. Itu kebaikan Allah dalam setiap kejadian. Yang kedua, kebaikan Allah itu definisinya rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi kebaikan Allah itu definisinya rahmat Allah. Allah menetapkan sifat rahmatnya. Maksudnya Allah mengasih tahu kita, ini kebaikanku nih, rahmatku. Buka surat Al-An'am ayat 12. Surat 6 ayat 12. Yuk, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul. Ya. Katakanlah, kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Maka Allah menetapkan kataba 'ala nafsihir rahmah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ini baik-baik dilihat ayatnya. Dia telah menetapkan diri saya pusat kebaikan. Kebaikan itu namanya rahmah atau kasih sayang, ya. Dan dia sungguh akan menghukum kamu pada hari kiamat yang ada keraguan padanya orang-orang yang mengabaikan diri mereka tidak beriman. Ya, jadi kalau orang beriman tahu nih, oh Allah Maha baik, dilihat dari sudutnya bahwa dia pemilik langit dan bumi, dia sendiri bilang, saya sumber kasih sayang, saya sumber kebaikan. Saya sumber kebaikan. Ini perlu ini Bapak tanemin nih. Dalam rangka menghadapi musibah, prasangka baiknya dia sumber kebaikan. Nggak mungkin kejadiannya pasti baik gitu. Mestinya teorinya kan. Setipis-tipisnya berburu sangka itu seperti apa? Ragu sama Allah. Ragu. Kan udah dibilang setiap kejadian semua ada kebaikan Allah. Dia nggak ketemu kebaikan itu, dia ragu. Terus akhirnya yang keluar dia nggak terima. Makanya nanti abis itu ketika musibah datang, orang kadang-kadang nggak menerima takdir. Karena kenapa? Nggak melihat adanya hikmah kebaikan di dalam musibah itu. Ragu.
Apa aja diraguin sama dia. Ragu aja. Ah, ini pasti begini. Dia hitung-hitung. Dia hitung-hitung. Dengan otaknya yang kecil itu. Tipis tuh. Tipis. Hilang motor lari ke dukun. Ya. Kacamatanya lu kemana? Pastinya dalam proses perenungan yang bisa dinamakan berprasangka baik itu paling baik adalah kita menyalahkan diri kita. Ya, boleh. Ya kan? Boleh. Bahwa Allah selalu benar. Boleh. Kan? Kasarnya bertanya, ada apa sih ini gua nih? Ya. Kok ini yang terjadi ya? Betul. Itu Nah, kurang lebih. itu nanti kemudian larinya ke sini, menegakkan adab di hadapan Allah. Oh. Nanti itu ya. Kalau Bapak buru-buru misalnya itu, mau mati duluan atau gimana? Seringan duluan mulu. Iya. Kan lupa wis. Iya. Kalau lu ngajarnya sini. Nah, Allah menetapkan dalam surat Al-An'am ayat 12, kata Allah menetapkan bahwa dia adalah zat yang sembah, yang penuh kasih sayang, penuh kebaikan. Maka dalam hadis kursi ditambah sama Allah lagi. Allah sendiri yang menambah. Rahmatku mengalahkan murkaku. Wah, itu lebih hebat lagi. Berarti kita optimis, nggak bakal dimarahin sama Allah. Kalau seandainya kita bilang Allah maha baik, kebaikannya langsung tercurah pada kita. Tapi kalau bilang, wah ini nggak adil nih, Cina nggak sholat kaya, gue tahajud nggak kaya-kaya, ini nggak selamanya miskin. Oh iya, tadi kan bisa ada. Nah, yang kedua tadi, jadi rahmatku, kasih kebaikanku mengalahkan marahku. Apapun yang diperbuat hambaku, dosa kayak apa, aku ampuni. Hebatnya Allah, karena rahmatnya. Ya, lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6, lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menetapkan menciptakan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arsy, yaitu Lauhul Mahfuz ya. Kata Allah, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguh rahmatku, kasih sayangku mengalahkan amarahku. Jangan khawatir. Baiknya Allah begitu. Padahal Bapak tuh songong. Kadang-kadang gitu ya, sok kaya apapun Allah udah. Yang penting kamu berbaik sangka sama Allah. Allah nggak marah. Hebat. Ya. Perlulah baik sangka, perlulah ya. Nah, kemudian salah satu makna kasih sayang Allah adalah Allah mengampuni orang yang mau bertobat. Nah, ini nanti kaitannya bermusibah nih. Allah mengampuni orang yang bertobat. Itu makna kasih sayang yang kedua tuh. Makna kasih sayang yang kedua. Ya, karena marahnya udah dikalahkan sama kasih sayang, maka sekalian makna yang kedua adalah Allah mengampuni orang yang bertobat. Al-An'am ayat 54. Surat Al-An'am ayat 54. Buka. 54. Ya. Oke. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaikum. Apabila orang-orang yang beriman pada ayat kami itu datang kepadamu, katakanlah assalamualaikum, gitu kan ya? Lalu kasih tahu kata rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kayak tadi kan? Yang kedua nih, yaitu annahu, bahwa itu man amila minkum su'an bijahalatin, siapa di antara yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan atau kebodohan, kemudian dia bertobat, summa taba, setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kebaikan yang kedua. Kebaikan yang kedua, kasih sayang Allah yang kedua ini.
Ini harus kita ketahui. Jadi jangan ada yang berprasangka buruk, dosa gue udah banyak, ngapain gue tobat dah, nggak mungkin dah. Diulangin lagi maksiatnya, prasangka buruk, munafik, musyrik. Gitu. Tapi jangan disalahgunakan. Allah Maha Pengampun. Wah, sikat terus. Jangan gitu juga. Salah adab. Salah adab. Allah Maha Pengampun. Jangan. Tapi ingat, kasih sayang Allah itu adalah salah satunya beliau mengampuni semua orang yang bertobat. Gitu. Ya, ini perlu dikasih tahu. Nah, sekarang kita masuk lagi. Nah, ini nih yang tadi Pak Ato agak menanyakan sedikit ya, kita sindir nih. Sekarang subbab selanjutnya kita mesti tahu juga apa kasih sayang Allah pada musibah. Kalau tadi kan kasih rahmat Allah pada setiap kejadian, ya kan? Kebaikan Allah. Sekarang apa kebaikan Allah pada setiap musibah? Apa tuh bentuknya? Bentuknya tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama, Allah memberitahu kepada kita bahwa setiap musibah yang menimpa kita, mau itu musibah yang berupa kebaikan ataupun berupa musibah yang gak enak-enak, itu berasal dari kelakuan kita sendiri. Kelakuan kita yang berupa dosa atau kesalahan. Hatta para nabi. Bapak pernah ketemu nggak sama ayat sungguh Yunus itu menyangka kami tidak akan menyulitkan dia. Allah berfirman gitu. Padahal kami jadikan dia dalam perut ikan. Jadi dari kacamata Allah selaku pencipta, Yunus berbuat kesalahan. Tapi kita nggak boleh bilang Nabi berdosa, nggak boleh. Adab kita jangan begitu. Tapi jadi musibah yang menimpa Yunus sampai diturun 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Coba Bapak disuruh begitu, mati udah. Ngerapas. Yunus bilangnya la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Dilepeh sama ikannya, pluk ke pinggir laut, stroke. Datang kambing, keluar susunya. Nah, dia mut sama Yunus, sembuh dia. Minum susu kambing etawa dari Timur Tengah. Jadi dia musibah itu. Ya, jadi musibah ini di mana letak kebaikan Allahnya? Lihat dulu surat 42 ayat 30. Surat 42 ayat 30. Asyura ya? 42 kan? Iya. Ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sampai situ dulu ya. Jangan dilanjutin dulu ya. Oke ya. Dan apapun musibah yang menimpamu, kata Allah nih ya, maka itu disebabkan oleh apa yang dilakukan tanganmu. Habis itu ya. Lalu kalimat keduanya wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan dari kesalahan itu. Nah, kita baca 2 tafsir. 1 tafsir Tobari, 2 tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita lihat yang Tobari dulu. Tobari menjelaskan, mengambil berbagai dalil dari Nabi, apa yang dimaksud dengan musibah disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Apa yang dimaksud itu? Ternyata yang dimaksud itu adalah kita ini dalam hidup punya dosa. Dosanya 2. Dosa pada Allah, dosa pada manusia. Kita simpen, belum bertobat, belum minta ampun, atau sudah minta ampun tapi belum habis. Maka untuk menghabiskan dosa itu sampai kita mati, kita nggak bawa dosa, Allah titip musibah.
Karena hanya yang bisa menghapus dosa kayak gitu cuma musibah. Maksudnya itu. Jadi bukan berarti gini Pak, Bapak buat dosa sekali datang musibah, dosa sekali buat enggak. Dosa yang disimpan selama ini masih ada nggak? Hah? Kira-kira rasa masih ada nggak rasanya? Masih. Tiap orang masih punya. Tapi kok didiemin aja? Kenapa? Karena kita udah nggak bisa rinci. Dosa apa kita ini? Udah lupa saking banyaknya. Kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, orang tua, kepada siapa. Nah Allah kan memperingatkan, ini ya, kalau mati dia dalam keadaan begini ini, pasti neraka. Maka Allah punya filter di dunia ini. Itu dosa-dosa yang kemarin nih kepada aku, kamu gak sholat, kamu ninggalin puasa, dan kepada manusia lainnya, ya udah saya titip nih, bisa saya hapus dengan musibah. Itu maksudnya musibah menimpa akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan angkasir sebagian besar dari dosa-dosa itu, gitu loh. Paham ya? Ya kita lihat dulu tafsir Tobari dulu, dalil nomor 8 ya. Kata Tobari, yang nama aslinya Syekh Ibnu Jarir At-Tobari, di kitab tafsirnya, maksud dari firman Allah Ta'ala dalam ayat tersebut adalah, dan apapun musibah yang menimpa kalian di dunia ini, baik pada diri kalian sendiri, keluarga kalian maupun harta kalian, semua itu terjadi karena perbuatan tangan kalian sendiri. Maknanya, musibah yang menimpa kalian adalah balasan dari Allah atas dosa-dosa yang kalian lakukan, baik dosa antara kalian dengan sesama kalian maupun dosa antara kalian dengan Tuhan kalian. Namun Allah SWT Maha Pengampun, Dia mengampuni banyak dosa kalian dan tidak menghukum kalian tersebut. Jadi hukuman dihapus. Saya hapus hukuman kamu, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tapi kamu saya bincangin. Nah, jadi ini pekor. Sudah kosong. Jadi kebaikannya dengan memberi filter ini. Kebaikannya dengan memberi filter ini. Daripada lo matinya bawa dosa, mendingan gue bikin lo begini. Berarti sayangnya Allah gitu ya. Sayangnya, jangan bilang kejamnya lo. Wah, repot ntar. Tuh, ini tinggi nih, ini ilmu tinggi. Hati-hati lo. Antum bersih dah. Ya, amin. Gue nggak bilang lo ya, katanya. Ini sebenarnya udah bersih dia. Kan begini nggak denger. Pakai alat, udah nggak bersih lagi, kotor dia. Tadinya udah kalau kasih supaya dia bersih, nggak denger. Pakai beli alat deh. Ya udah. Ini paham ya Pak? Ya. Paham ya? Namanya ilmu tauhid, akidah gitu. Jadi Baik. khusus musibah ini adalah berkat hadiah Allah atau kesayangan Allah kepada makhluknya untuk membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Ini di ayatnya. Begitu. Jadi kita nyimpen. Kita waktu tobat, kadang-kadang kita menganggap ya waktu buat dosa itu kan, dosa ya tobat. Tapi ternyata kata Allah, kita masih menyimpan banyak dosa yang tidak pernah kita tobatin, nggak pernah istighfar. Gitu. Dan itu hanya bisa dibersihkan kalau Allah yang membersihkan. Nah, caranya Allah membersihkan dengan memberikan dia tekanan. Saya tekan kamu sabar, kamu tawakal, kamu lewat dosanya. Ini salah satu daripada tujuan musibah ini katanya. Iya, sebetulnya tujuan. Tapi ini kan larinya ke bab ini nih. Betul. Kita dari sudut kita baik sangkanya begitu. Oh ya udah nih, Allah maunya begini. Tanpa kita meninggalkan kasab dan ikhtiar. Nanti tuh jangan buru-buru lah. Ya, sudah lama. Oktober. Jadi ada musibah dikarenakan tangan kita. Ada musibah memang ciptaan Allah. Ujian. Dengan niat ujian. Menguji segala macam ya. Ya, gitu. Itu dari tafsir Tobari. Sekarang kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Dalil nomor 3. Dari Abu Suhailah dari Ali. Dia berkata,
Maukah aku ceritakan pada kalian tentang satu ayat dalam kitabullah yang paling afdol yang telah diceritakan kepada kami dari Rasulullah SAW, yaitu firman-Nya yang tadi itu ya. Firman-Nya yang tadi kan 42 ayat 30 ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu sebabkan oleh perbuatan kamu sendiri kan gitu ya. Dan beliau bersabda, "Wahai Ali, aku akan menafsirkan ayat ini kepadamu bahwa apa saja yang menimpa kamu berupa sakit atau siksaan atau musibah di dunia, maka itu adalah akibat perbuatan kamu sendiri. Dan Allah yang maha tinggi, lihat baik-baik ya, selalu maha pengampun untuk menghukummu 2 kali karenanya di akhirat. Adapun dosa-dosa yang telah diampuninya bagimu di dunia ini, Allah yang maha tinggi terlalu maha pemurah, maksudnya maha baik, untuk mengulangi hukuman itu lagi setelah pengampunannya. Jadi maksudnya ini jaminan ya'fu an kasir, maksudnya udahlah kamu terima musibah itu beres. Jaminan Allah, dosa pasti hilang. Nggak mungkin Allah hukum lagi. Nggak mungkin Allah hukum lagi. Dengan syarat nanti ikutin semuanya nih, jalurnya nih. Menegakkan adab, sabar. Kalau di situnya cacat ya udah balik lagi dosa lagi. Malah kacau, masih belangsak orang Betawi bilang. Gitu loh. Ya, oke. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Ya tidak terulang kembali di akhirat. Itu beratnya tuh. Karena orang-orang yang nanti di akhirat tuh disiksanya 2 kali, 3 kali, double. Orang yang tahu di dunia ini bahwa dia mesti minta ampun, dia nggak laksanakan. Dan dia, kedosaan dia itu ditiru oleh orang lain. Maka orang-orang yang meniru dosa kita itu, dosa-dosa orang kafir itu, bilang sama Allah, ya Allah, hukum dia 2 kali. Hukum dia double. Karena dia tahu, punya ilmu, tapi dia melaksanakan sendiri. Itu ada. Nah, dengan kita dikasih musibah, yang begitu-gitu kita dihindarin. Ya, udah nggak dihukum lagi. Asal yakin. Tahu paham apa enggak, ngangguk-ngangguk aja. Siapa yang ngangguk? Gua nggak ngangguk. Terasa tersinggung. Tersinggung banget tuh. Nah, terus terakhir juga kebaikan Allah dengan adanya musibah ini, ya Allah memberitahu bahwa kamu kalau buat begini, kamu ngerasain dampaknya ini. Dan Allah mendorong dia, mengilhamkan dia untuk bertobat. Jadi orang yang buat sesuatu, dia nanti akan balik lagi ke dia. Coba untuk gambaran yang enak, buka surat Al-Jasiyah surat 45 di ayat 15. Buka. Tolong bacakan yang keras. 15. 45 ayat 15. Pak Rudi tolong bacain yang keras. Surat 45 ayat 15. Ya. Man amila sholihan fal nafsi. Fali nafsi. Wa man asaa fa 'alaiha. Tsumma illa rabbikum turja'un. Ya, tuh. Terus Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Iya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Baik. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Nah, berarti kalau bukan di Islam, itu hukum karma tuh. Kalau dibuat Islam, itu hukum karma namanya. Lo berbuat baik, nggak lama tektok poinnya. Lo berbuat jahat, lo rasain sendiri dampaknya. Sebab akibat ya. Sebab akibat, ya kan? Nah, sekarang kita lihat surat Ar-Rum ayat 41. Surat apa? Ar-Rum 41. 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, ya, akibat ulah tangan manusia ya. Ya. Terus lihat liyudhikohum ba'dalladzi amilu. Nah ini
supaya Allah memberikan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Ini kebaikan Allah loh. Nih, lo buat ini, gue kasih lo. TikTok ke dia kan. Nah, terus tapi agar mereka kembali bertobat ke jalan yang benar. Ini termasuk kebaikan Allah. Jadi Allah pasang kayak alarm lah. Alarm. Hati-hati lo. Lo berbuat begini, bentar lagi balik ke lo. Tapi saya ilhamkan kamu untuk kembali kepada saya. Bertobat. Salah satu kebaikan Allah itu lagi. Ya. Maka berlakulah hukum yang tadi tuh yang dibaca Pak Rudi itu, hukumnya ada di hadis nomor 5. Qaidahnya, lihat. Hadis nomor 5. Buka Pak Ram? Ya. Hadis nomor 5. Kata Rasulullah, "Man darra." Siapa yang berikan mudarat pada orang lain, adrallahu bih. Allah akan memberikan mudarat padanya. Wa man syaqqa. Barang siapa berikan kesulitan pada orang muslim, Allah akan memberikan kesulitan padanya. Nih, tapi di samping Allah memberikan mudaratan, kesulitan pada seseorang yang berbuat ulah, Allah juga menanamkan kepada dia agar dia bertobat pada Allah. Jadilah dia orang yang bebas dari dosa dengan diberikan musibah itu. Bapak, saya rasa nggak ngebul ya. Ya kan nggak pusing kan? Biasa kan ditangkapnya? Biasa, oke. Oke. Mau ini nggak? Mau lanjutin lagi ya? Menegakkan adab di hadapan Allah. Insya Allah Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu aja dia nggak mau